So, just make sure you realize another thing. HIV, just like any other virus, does not discriminate. It doesn't discriminate on your age, your skin color, your religion, your sexual preference, your income, your postal code, any of that. HIV does not discriminate. So please don't stigmatize people living with HIV either. Thank you. HIV atau AIDS bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan moral yang sering diwarnai stigma dan prasangka. Cerita ini mengajak kita melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah diagnosis. Tapi asli, makan gratis dari Pak Prabowo hari ini enak banget. Asli emang Pak Prabowo nih cinta saya ini. Iya. Woi, tahu gak sih itu si Edwin? Kena HIV. Buset. Serius? Serius. Kayaknya nih ya, gara-gara Cindy sih pacarnya itu. Menurut aku ya gitu juga sih dia. Iya, bayangin itu pulang malam terus subuh-subuh. Wajar gak sih curiga? Saya juga pernah lihat soalnya. Dia keluar malam. Iya. Ya emang si Cindy dari dulu kayak gitu, pulang malam-malam. Ya baliknya subuh, pagi kadang. Dari SMP kan? Iya dari SMP kayak begitu. Bayangin dah, anak SMP kayak begitu. Tapi aneh sih. Dari dia kan secara ini kan cewek ya. Iya. Main ke rumah cowok. Pasti Bener. Bener banget. pasti aneh-aneh tuh. Saya juga kaget sih. Harus ada yang dicek ini sih. Iya. Guys, kayaknya jangan pada langsung ngegosip kayak gini deh. Soalnya kan kita nggak tahu Cindy aslinya kayak gimana. Kenapa ngajak ngomong dia aja? Tapi kan kami bukan ngegosip kayak gini deh. Tapi kami bukan sok mengguru ya. Kan kita cuma penasaran. Ya cuman jangan langsung ngegosip kayak gini. Kamu kenapa nak? Kok ibu perhatian lemes terus? Sering gak nafsu makan juga? Aku juga nggak tahu Bu. Kadang terasa capek, tapi sekarang rasanya makin aneh. Oke, jadi Dik Edwin, sayangnya kamu telah terdiagnosa positif HIV. Sekarang jujur kepada saya, apakah kamu melakukan hubungan badan dalam beberapa waktu terakhir? Enggak Pak, saya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Apa maksudnya ini dok? Oke, apakah kamu memiliki riwayat mengunjungi beberapa klinik yang tidak mengunjungi dari pemerintah baru-baru ini? Soalnya di kampung kita ini, terus di kampung Sukamaju ini, banyak sekali dokter-dokter ilegal yang baru saja ketahuan ya oleh pemerintah, dan kemarin saya lihat track recordnya mereka menggunakan jarum-jarum suntik bekas untuk vaksin, terutama untuk anak-anak SMA. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari kenapa kamu bisa terpapar HIV ini. Dok, tapi anak saya kan masih muda. Apa agak ada penanganannya buat ini? Jadi begini Bu, HIV ini bukan salah satu penyakit yang sangat sulit disembuhkan, bahkan memang masih belum ada obatnya ataupun penyembuhannya. Tetapi dari pihak rumah sakit akan memberikan terapi bagimu di Edwin, yaitu terapi ARV, di mana di Edwin harus konsisten dalam mengkonsumsi obat ARV tersebut. Jadi saya masih ada harapan dok. Oke, jadi di Edwin, kamu harus lanjut minum obat ya nanti yang akan diberikan oleh rumah sakit, dan jangan sampai bolong. Intinya nanti pihak rumah sakit akan memberikan obat tersebut, dan kamu harus makan makanan yang sehat-sehat, terutama sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan lupa jangan makan makanan instan terus ya seperti biasanya. Maka dengan begitu kamu bisa hidup seperti orang normal pada umumnya.
Catherine, jangan takut. Nah, untuk terakhir kalinya, jangan lupa juga untuk konsultasi terutama ke saya nanti ataupun ke dokter yang lainnya yang ada di rumah sakit ini, karena untuk penyakit HIV ini memerlukan perhatian khusus ya, terutama monitor secara berkala. Nih Sin, teh dingin buat kamu. Makasih ya, kamu habis nangis ya? Enggak, aku cuma lagi banyak pikiran aja. Udah Sin, gak usah bohong, aku tahu kamu lagi kabarin Erin. Dia udah 2 hari gak balas chat aku. Chat aku juga cuma di-read doang, dibalas aja enggak. Terakhir dia bilang saya gak enak badan. Ya minggu lalu sih aku ada lihat dia ya, mukanya pucat banget. Kamu udah coba ke rumahnya? Udah, aku juga udah ketemu ibunya. Ibunya bilang katanya tunggu dikabarin nanti. Tapi firasat aku tuh kayak gak enak gitu loh, kayak ada yang disembunyiin gitu. Kalau kamu yakin ada yang gak beres, kamu harus siap sama kebenarannya. Kadang tuh hal-hal yang kita lihat malah nyakitin. Aku gak masalah. Aku cuma pengen dia tahu aja kalau aku tuh bakal selalu ada buat dia, apapun itu. Semangat ya. Posisi ini dah, ya. Pantas pacarnya kena HIV ya. Pulangnya malam terus. Iya. Orang gaya hidup bebas, wajar lah. Wajar ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tapi lebih dari itu, hati kita harus mencerminkan kasih. Banyak dari kita yang terlalu cepat menilai, tanpa pernah tahu luka yang dibawa seseorang. Dalam Lukas 15 ayat 7, Yesus berkata, "Sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kadang yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi pelukan dan penerimaan. Tuhan, aku datang kepadamu dalam kelemahan. Tubuhku tak lagi sekuat dulu, dan rasa sakit ini telah menjadi bagian dari hari-hariku. Di tengah derita ini, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah darimu. Tuhan, hari ini aku datang kepadamu bukan untuk diriku, melainkan untuk Edwin yang sedang terluka. Hatiku pilu melihatnya terjatuh dalam pergumulan yang tampaknya terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Ia kehilangan arah, kehilangan semangat, dan aku tahu hanya Engkau yang bisa menjangkaunya sedalam itu. Tuhan, peluklah dia.
Shin, pulang duluan aja ya. Kenapa? Aku ada urusan sama kamu. Oh, ya udah, aku duluan ya. Ya, Bye-bye. hati-hati. Gimana? Aduh, gimana ya guys? Ya bagus lah Romo. Ya gimana? Oh Romo, saya duluan ya. Romo, bolehkah saya ngomong sama kamu? Jadi gini Romo, saya baru tahu minggu lalu saya kena HIV. Nah, dokternya bilang beberapa bulan yang lalu saya kena kecelakaan dan ya itu melalui jarum suntik saya kena HIV-nya. Jadi pas kamu kecelakaan, terus kamu kena jarum suntik, dan dari situlah awalnya kamu mulai kena HIV. Ya. Jadi baguslah kamu udah mau cerita tentang masalah-masalah kamu pada saya. Itu berkat Allah sendiri. Allah sudah mau muncul di dalam diri kamu untuk berani bicara pada saya. Jadi kamu gak perlu takut. Setiap hari kamu perlu berdoa aja dan menenangkan diri pada Tuhan. Apapun itu caranya, kamu bisa melalui doa rosario, novena, atau kamu mau setiap hari konsultasi ke saya juga tidak apa-apa. Yang penting kamu intinya berani dan jangan takut, hadapi semua itu dengan senyuman dan hati yang penuh gembira. Mari kita tutup teman kita ini dengan mohon berdoa kita. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penciptaanmu. Anak kami ini Edwin telah mau bercerita tentang masalah-masalah hidupnya. Ya Bapa, semoga dia dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu agar dia bisa menghadapi masalah-masalah ini dengan penuh sukacita dan tanpa beban sama sekali. Semua ini kami mohonkan kepadamu sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan kuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi. Kemudian. Terima kasih juga. Ya. Edwin diberitahu bahwa ada penangkaran khusus untuk menangani jemaat yang terjangkit HIV. Di situ ia banyak belajar dan bertaubat. Kian hari keyakinan dan ketegaran imannya semakin kuat. Kita sudah menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini membawakan hasil yang baik untuk saudara ini dan bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Semua dari keserahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kenapa sih diemin aku terus? Maaf Sin, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku ini pacar kamu, bukan orang asing. Tapi kenapa kamu malah diemin aku terus? Aku baru tahu dari hasil tes, aku kena HIV. Oh serius? Iya, aku nggak tahu gimana tapi dokter bilang kayak bisa jadi dari itu jarum suntik dulu kecelakaan. Terus kenapa kamu nggak bilang? Kamu kira aku bakal ninggalin kamu? Aku takut kamu percaya sama omongan mereka. Mereka ngomongin macam-macam. Aku capek kadang-kadangnya. Kalau pikir aku bakal percaya sama mereka kan? Aku lebih percaya sama kamu. Aku tahu ini berat, tapi kita bisa selesai semuanya bareng-bareng. Makasih ya Sin. Sekarang kita harus lebih fokus sama kesehatan kamu ya, Ed. HIV bukan akhir dari segalanya. Ia bisa dicegah, bisa juga dikelola. Tapi stigma membuat luka jadi tak terlihat dan jauh lebih menyakitkan. So basically, the fact that they are vulnerable, have a more vulnerable position in society, they will actually face more discrimination and stigmatization also because of that. And a lot of people don't know that there are actually more than 20 million women and girls living with HIV worldwide nowadays.